Halo anak-anak Surabaya dan anak-anak Jawa Timur pada umumnya. Bertemu lagi dalam acara pagi ini. Nah, biar semangat anak-anak, kita akan coba bernyanyi dulu ya. Kita semangatkan pagi ini biar nggak loyo, habis tidur bangun loyo. Kita semangatkan ya dengan bernyanyi bersama. Ayo kita belajar secara daring. Live streaming di SBO Surabaya TV Channel. Belajar daring, tetap semangat, pantang menyerah. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat pagi bagi anak-anak yang beragama lain. Pagi ini kita bertemu dalam acara belajar bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anak, bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah. Ibu doakan semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, perlindungan, keamanan, dan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, perkenalkan Ibu Puspitawati. Pagi ini Ibu akan menemani anak-anak belajar dari rumah bersama guruku dalam waktu 30 menit ke depan. Oke anak-anak, kondisi ini patut kita syukuri. Kenapa? Meskipun anak-anak dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana anak-anak tidak bisa belajar bareng-bareng dengan teman-teman, bapak ibu guru di sekolah, tapi anak-anak tetap bisa belajar secara daring melalui acara televisi ini. Acara ini terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan stasiun televisi SBO TV. Anak-anak, kondisi ini belum tentu bisa dinikmati oleh anak lain. Kenapa? Karena ada banyak anak di daerah sana, mungkin yang tinggal di daerah perdesaan pelosok, tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring. Karena terkendala banyak hal, di antaranya sarana prasarana yang kurang memadai. Kalau anak-anak Surabaya, Ibu yakin semuanya sudah punya smartphone. Tapi bagi anak-anak yang hidup jauh di sana, jangankan untuk beli smartphone. Untuk makan saja mereka harus bekerja keras. Maka dari itu anak-anak bersyukurlah kalian dalam kondisi seperti ini tetap bisa melaksanakan pembelajaran daring. Di Surabaya, jaringan wifi banyak di mana-mana, di tempat umum tersedia. Kalian bisa menikmati jaringan wifi itu secara gratis. Tapi yang tinggal daerah gunung, mereka harus naik untuk bisa mendapatkan sinyal wifi sehingga bisa belajar daring. Tapi anak-anak bebas menggunakan jaringan wifi di tempat umum. Tapi ingat, kalau kalian pakai jaringan wifi di tempat umum untuk belajar, gunakanlah protokol kesehatan. Apa yuk? Pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan sabun. Oke anak-anak, pagi ini Ibu akan mengajarkan pelajaran matematika tentang pecahan senilai dan pecahan sederhana. Nah, sebelum kita menuju ke pecahan senilai dan pecahan sederhana, Ibu ingin coba flashback ke belakang, review. Kira-kira anak-anak masih ingat nggak sih apa itu pecahan? Soalnya kalau pecahan bingung, kita tidak bisa melanjutkan ke sini. Basicnya adalah pecahan. Masih ingat nggak anak-anak? Pasti ingat. Anak-anak hebat pasti ingat. Betul kan? Nah, apa ya pecahan itu? Oke, kita akan coba lihat. Pecahan adalah, ada yang tahu? Oke,
Pecahan adalah intinya pembagian dua bilangan bulat. Ini ada dua bilangan bulat, bilangan 3 dan 7, pecahan dua bilangan bulat di mana bilangan yang dibagi itu ada di atas, angka 3, bilangan yang dibagi disebut pembilang, dan bilangan yang membagi yang di bawah, bilangan yang membagi itu yang di bawah disebut penyebut. Jadi inti dari pecahan adalah betul pembagian. Nah, karena anak-anak sudah tahu apa itu pecahan, nah ini karena 3/7, jadi maksudnya adalah 3 dibagi 7. Baik anak-anak, kita akan menginjak ke inti, tapi sebelumnya Ibu ingin menjelaskan kenapa kita harus belajar pecahan senilai ataupun pecahan sederhana. Ada manfaatnya enggak sih dalam kehidupan kita pecahan ini? Apakah ini selalu ada dalam interaksi kehidupan kita? Kita akan coba simak video berikut. Ada apa adik? Kenapa adik menangis dan marah-marah? Gini Bu, kakak curang. Aku cuma dikasih 1/4 bagian dan kakak dapat 2/8. Katanya sama. Kakak bohong kan Bu? 1/4 tidak sama kan dengan 2/8? 1/4 itu kan lebih sedikit Bu dari 2/8, kan angkanya lebih kecil, bener kan Bu? Adik, apa yang kakak bilang itu betul. Nanti Ibu jelaskan ya, kenapa 1/4 sama dengan 2/8. Oke, kenapa tadi adik sampai menangis? Bilang, benar nggak Bu, 1/4 itu sama dengan 2/8? Nah, anak-anak pernah nggak ngalami masalah seperti adik? Ketika berbagi makanan dengan teman-teman, anak-anak merasa bagiannya tidak sama. Padahal kata temannya sudah dibagi sama. Tapi anak-anak merasa, kok cuma segini ya? Nah, untuk itu sebenarnya secara tidak langsung matematika itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dari ilustrasi tadi sudah jelas bahwa kita sering bersinggungan dengan matematika, baik itu bentuk pecahan ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, anak-anak pernah nggak mengalami masalah yang seperti itu? Pernah? Oke, banyak sering kan? Coba kita akan jelaskan, benar nggak tadi kalau 1/4 itu sama dengan 2/8? Kita lihat ilustrasinya dengan gambar ini. Ini adalah gambar sebatang coklat. Jika gambar sebatang coklat ini mau dibagikan kepada 2 anak, artinya 1 dibagi 2, akan ada 2 potongan coklat, di mana masing-masing potongan ini nilainya 1/2 atau setengah. Sama, ini kalau digabungkan nanti kembali akan menjadi 1 potong coklat. Nah, sekarang kalau seandainya coklat ini, 1 batang coklat ini dibagikan kepada 4 anak, bagaimana? Tentu saja akan dibagi 4 dengan ukuran yang sama. Masing-masing nilainya 1/4. Nah, terus bagaimana kalau ini dibagikan kepada 8 anak? Tentu
akan dibagi 8, artinya 8 dibagi 1. Akan ada 8 potongan yang ukurannya sama. Masing-masing nilainya 1/8. Oke, sekarang kita buktikan. Tadi pernyataan adik 1/4 sama dengan 2/8. Coba lihat gambar 1/4. Gambar 1/4 itu coba dilihat dengan gambar 1/8 yang ada di bawahnya. Gambar 1/8 yang ada di bawahnya itu kalau digandeng 1/8 ditambah 1/8 lagi akan ada 2/8. Itu kalau digandeng hasilnya sama nggak dengan coklat yang 1/4? Betul, sama. Ya, jadi kalau itu digandengkan, ini didekatkan, ini pasti akan sama ini. Ini kenapa agak berbeda? Karena ini ada jarak. Tapi ini kalau didekatkan, maka sama dengan 1/4. Di sini maksudnya 1/4 sama dengan 2/8. Kenapa yang ditambahkan cuma pembilangnya saja? Karena ini penjumlahan, ya. Nanti pada segmen, pada babak berikutnya, pada pertemuan berikutnya anak-anak akan belajar tentang itu. Sekarang kita masih belajar tentang pecahan senilai. Jadi Ibu ulangi, pecahan 1/4 itu sama dengan 2/8. Nah, anak-anak terbukti ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Menggunakan ilustrasi, mungkin kertas yang dipotong untuk membuktikan benar nggak pecahan ini bisa dibuktikan gitu. Untuk yang lebih besar, tidak mungkin kita menggunakan pecahan ini, tapi kita harus menggunakan rumus. Bagaimana caranya? Tunggu setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama saya Ibu Puspita dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang pecahan senilai dan untuk membuktikan pecahan senilai dengan benda konkret, dengan gambar konkret yang bisa dilihat oleh anak-anak langsung, bisa dipraktekkan oleh anak-anak langsung. Sekarang kita akan coba menentukan pecahan senilai dengan menggunakan rumus. Kenapa? Karena kalau angkanya besar, tidak mungkin anak-anak membuat gambar seperti ini. Ini baru 8 pecahan, baru dibagi 8. Bayangkan kalau dibagi 20. Kira-kira cukup tidak papannya? Nggak cukup kan? Dan anak-anak butuh waktu lama untuk menghitungnya. Maka dari itu, diperlukan rumus cara agar anak-anak bisa menghitung pecahan senilai dengan cepat. Terus ini tadi Ustazah berikan kenapa? Karena gambar ini diperlukan untuk membuktikan. Anak-anak bisa melihat langsung, oh benar ya, ternyata memang ini sama dengan ini. Nah, jadi tidak hanya membayangkan angka ini kok bisa sama ya, dari mana ya, meskipun sudah dihitung, tapi kan tidak melihat bentuk aslinya, tidak melihat gambar nyatanya. Nah, setelah melihat ini, anak-anak menjadi jelas. Oke, kita akan lanjutkan tentang menghitung pecahan senilai. Ini ada contoh 1/4. Pecahan 1/4, oh ini tadi ya, jadi bukti pecahan 1/4 itu sama dengan 2/8. Tadi sudah dibuktikan anak-anak ya. Nah, ini tadi caranya, sudah. Oke, kita sekarang akan menghitung pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Yaitu pecahan yang nilainya sama. Jadi ingat, pecahan senilai itu pecahan yang nilainya sama. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan cara pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Ingat, pembilang itu yang di atas, penyebut yang di bawah, dikalikan dengan
bilangan yang sama. Contoh, ada pecahan 1/2. Dikalikan 2/2. Hasilnya 2/4. Ini maksudnya pembilang angka 1 dikalikan dengan 2. Ini pembilangnya dikalikan dengan 2 sama dengan 2. Penyebutnya ini juga dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Jadi maksud dikalikan dengan bilangan yang sama itu ini harus sama. Kalau yang pembilang dikalikan 2, penyebut juga harus dikalikan 2. Nah, hasilnya 2/4. Contoh yang lain lagi, agar bisa lebih mantap ya, bisa lebih ngerjakannya bisa lebih enak nanti. Ini ada bilangan masih sama, pecahan 1/2. Tadi dikalikan 2/2, sekarang dikalikan 3/3. Hasilnya 3/6. Jadi ingat, yang pembilang dikalikan bilangan 3, penyebut juga dikalikan bilangan 3. Jadi intinya di sini dikalikan dengan bilangan yang sama, baik pembilang ataupun penyebutnya. Ini hasilnya ya. Terus contoh yang ketiga. Ibu masih menggunakan pecahan yang sama, yaitu setengah dikalikan 4/4. Yang pembilangnya dikalikan 4, penyebutnya juga dikalikan 4. Hasilnya 4/8. 1 dikali 4, 4. Dan 2 dikali 4, 8. Nah, berarti untuk mendapatkan pecahan senilai harus dikalikan dengan, tadi contohnya yang pertama 2/2, 3/3, 4/4, dan seterusnya. Maksudnya apa? Boleh nggak dikalikan 5/5, 10/10, 30/30, 100/100? Boleh. Yang penting nilainya sama dengan 1. Ibu coba ingatkan lagi, tadi pecahan itu adalah pembagian 2 bilangan. Berarti 2/2 itu maksudnya 2 dibagi 2. Berapa? 1 kan? Oke. 3 dibagi 3. Berapa? 1 ya kan? 4 dibagi 4. Juga 1 kan? Maka dari itu, untuk menghitung pecahan senilai, dikalikan dengan bilangan berapapun yang nilainya 1. Itu akan menghasilkan pecahan senilai. Jadi anak-anak kalau disuruh mencari pecahan senilai, tidak usah bingung. Mau nyari jumlah yang tak terhingga pun pasti dapat. Kenapa? Karena bilangan itu nggak terhingga. Makanya ibu beri titik 3, tak terhingga bilangan itu. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, pecahan senilai diperoleh dengan cara mengalihkan pecahan biasa. Ingat, pecahan biasa dengan pecahan yang nilainya 1. Ya. Oke. Untuk pecahan senilai, sudah paham anak-anak materinya? Alhamdulillah, anak-anak memang hebat. Pasti sudah mengerti ya. Kita akan lanjutkan ke pecahan berikutnya, yaitu pecahan sederhana. Nah, untuk menjelaskan yang satu ini, tunggu setelah yang mau lewat. Oke, kembali lagi bersama saya Ibu Puspitawati dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu pecahan sederhana. Kalau tadi pecahan senilai dikalikan dengan bilangan yang sama, sementara pecahan sederhana itu pecahan yang paling sederhana ya. Caranya dengan dibagi FPB-nya. Ini ada contoh ya.
Jadi dengan cara FPB. Kenapa harus FPB? Karena kita harus mencari paling sederhana. Itu ya. Nah, ini contohnya ada 14/42. Kita akan cari FPB dari 14 dan 42. Nah, faktornya ada 1, 2, 7, dan 14. Untuk yang 42, faktornya ada 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. 21 dan 42. FPB-nya adalah 4. Ini yang sama ya, FPB. Faktor persekutuan terbesarnya adalah 14. Maka, bentuk sederhana, pecahan sederhana dari 14/42 itu dibagi dengan 14/14 yang merupakan FPB dari 14 dan 42. Ini hasilnya 1/3. Jadi ibu ulangi lagi, untuk mencari pecahan sederhana itu dibagi dengan FPB, faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut. Dicari faktor itu apa? Yang bagian yang dikalikan. Jadi kira-kira 14 ini pengalinya apa saja ya? Oh, 1 dikali 14 ketemu 14, 2 dikali 7 ketemu 14. Kalau 3 kan nggak ada faktornya. 3 dikali berapa ada 17? Nggak ada kan? Makanya ini dicari adalah yang bisa, faktor itu adalah yang bisa dikalikan hasilnya 14. Gitu ya. Baik anak-anak, tadi sudah ibu jelaskan tentang pecahan senilai dan pecahan sederhana. Kalau ada yang bertanya silahkan, boleh dibuka teleponnya di nomor berikut. Nah, ini boleh dibuka teleponnya kalau ada yang kurang paham di nomor berikut. Ibu sambil jelaskan lagi nanti sambil menunggu telepon dari anak-anak ya. Untuk pecahan sederhana, kalau tadi pecahan senilai dikali, pecahan sederhana dibagi. Loh Bu, ini dibagi 14/14 kan nilainya 1. Kenapa tidak dibagi oleh semua bilangan yang nilainya 1? Untuk pecahan sederhana ini berbeda. Nanti kalau dibagi 2 misalnya, dibagi 2/2 ini bisa, tapi hasilnya belum paling sederhana. Karena pecahan sederhana itu hasilnya harus pecahan yang paling sederhana. Maka dari itu harus dicari FPB-nya biar ketemu pecahan yang paling sederhana. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya 14/42 ini dibagi 2/2, hasilnya coba ibu akan tulis di papan ya, seandainya. Bagaimana kalau 14/14 ini dibagi 2/2? Hasilnya, oh maaf itu bukan 14/42. Oke, ini hasilnya 7/21. Ini belum bentuk sederhana. Kenapa? Karena masih bisa dibagi lagi. Dibagi berapa? Dibagi 7, masih bisa dibagi 7. Hasilnya baru 1/3. Nah, kalau yang di sana itu sudah langsung ketemu 1/3 karena dibagi FPB-nya. Jadi langsung ketemu bentuk paling sederhana. Jadi anak-anak kalau bertanya, loh Bu kan itu 14/14 kan nilainya 1, kenapa nggak bisa dibagi dengan 50/50? Loh kan nggak bisa 14 dibagi 50. Kenapa nggak bisa dibagi 2/2? Bukannya nggak bisa, bisa, tapi belum sederhana. Karena dibutuhkan bentuk pecahan paling sederhana harus dibagi dengan FPB-nya. Baik anak-anak, semoga anak-anak sudah paham dan jelas dari apa yang sudah disampaikan oleh ibu. Karena sampai hari ini belum ada yang bertanya, berarti anak-anak sudah sangat paham dan jelas dengan penjelasan tadi. Terima kasih anak-anak, semoga anak-anak bisa belajar dari rumah dengan baik, ditemani ayah bunda dan bisa berhasil. Sekian dari Ustazah. Habis ini akan dilanjutkan oleh pelajaran tema oleh Bapak Yoyo. Kepada Bapak Yoyo, monggo Bapak Yoyo. Ternyata ini Bapak Yoyo baru kenal saya. Pagi. Nggih. Bagaimana anak-anak? Mong. Dengan
pembelajaran hari ini bersama Ibu Puspita? Puspita? Oh, hebat. Pasti menyenangkan Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Yuk, monggo dilanjutkan. Ya, terima kasih. Nggih. Baik anak-anak, terima kasih. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.